Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2B, YN Syahnurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Chandra SSH MH. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Gerafindo Persada yang terdiri dari 7 bab dan 338 halaman. Langsung saja kita mulai dari bab yang pertama yang berjudul Orientasi Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, perubahan pendidikan ke masa depan. Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan. Dinamika internal bangsa yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya, sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika yang mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia itu sendiri. Kenyataan seperti ini muncul akibat dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan seperti yang tertera dalam Undang-Undang 1945 bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu tujuan nasional. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu tujuan nasional yaitu yang tertera dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu bermandiri. Yang kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang teguh. Mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa Indonesia yang menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikulturalisme, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya. Capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu mampu menganalisis masalah kontekstual pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua yaitu mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban. Yang ketiga yaitu mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keberagamaan. Dasar pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu landasan ilmiah, dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai kebudayaan dan bangsa. Pembahasan pendidikan kewarganegaraan itu ada 8. Yang pertama, filsafat Pancasila. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, hak asasi dan kewajiban warga negara. Yang keempat, negara dan konstitusi. Yang kelima, demokrasi Indonesia. Yang keenam, hak asasi manusia. Yang ketujuh, geopolitik Indonesia. Yang kedelapan, geostrategis Indonesia.
Kedua yaitu landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang 1945 yang terdiri dari pembukaan Undang-Undang 1945, Pasal 27 Undang-Undang 1945, Pasal 28D ayat 3, dan Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berisikan tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua yaitu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang keempat yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Selanjutnya yaitu landasan historis. Setelah kita mengetahui dua landasan sebelumnya, yaitu landasan ilmiah dan landasan hukum, kita sekarang akan mempelajari tentang landasan historis. Menurut saya, di landasan historis ini, kita itu dituntut untuk belajar. Sebagai mahasiswa, pelajar, dan warga negara Indonesia, kita itu harus belajar. Karena pada landasan sebelumnya, yaitu landasan ilmiah, kita itu dituntut untuk memanfaatkan teknologi. Kita diberikan bekal ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya. Dalam landasan hukum juga kita diberikan bekal seperti pasal-pasal yang ada di negara kita tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Jadi landasan historis itu adalah kita belajar dan memahami tentang secara historis bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu dan bagaimana hukum atau pasal yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan itu. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah kita percaya bahwa dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Maksudnya adalah bangsa, jadi persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami suatu wilayah. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab 2 yang berjudul Memahami Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa Indonesia. Proses bernegara dan berbangsa. Yang pertama yaitu asal-usul bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tenggara semenjak tahun 200 sampai tahun 500 Masehi, dari zaman batu Neolitikum sampai zaman batu perunggu. Bangsa Indonesia ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang pertama kali ke Nusantara pada gelombang pertama yaitu sekitar abad 1500 Masehi. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal adalah kapak persegi. Selanjutnya yaitu bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua, yaitu sekitar tahun 400 sampai 300 Masehi. Bangsa Melayu Muda atau Deutero-Melayu berhasil melakukan asimilasi dengan para pendahulunya yang tak lain adalah bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu sudah bisa membuat barang-barang dari perunggu dan besi, yaitu seperti kapak sarpatu, kapak corong, neraka, dolmen, menhir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bangsa primitif. Sebetulnya sebelum bangsa Austronesia datang ke wilayah Nusantara, sudah ada manusia purba yang lebih dulu datang sebelumnya, yaitu mereka diantaranya adalah bangsa-bangsa primitif. Mereka adalah bangsa yang hidup secara sederhana, diantaranya yaitu Pleistosin, suku Wedoid, dan suku Negroid. Asal-usul istilah Indonesia. Istilah Indonesia terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu Indus dari bahasa Latin yang berarti India dan Nesos dari bahasa Yunani yang berarti pulau. Jadi, Indonesia adalah pulau-pulau Hindia. Selain itu, istilah Indonesia dikenal juga dengan istilah Nusantara yang berasal dari kata Jawa kuno, yaitu Nusa yang berarti pulau
dan antara yang berarti hubungan. Sehingga kata Nusantara berarti hubungan pulau-pulau. Identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Menurut Caimin, identitas nasional adalah jati diri bangsa atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah membedakan suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa lain, secara filosofis membedakan bangsa tersebut dari bangsa-bangsa lain. Unsur identitas nasional yang pertama yaitu pola perilaku seperti adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Yang kedua yaitu lambang-lambang seperti lambang negara, bendera, lagu Indonesia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alat-alat perlengkapan seperti masjid, kapal laut, pesawat terbang, teknologi, gereja, dan candi. Yang keempat yaitu tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu primordial. Primordial adalah hubungan kekerabatan, darah dan keluarga atau kesamaan suku bangsa atau asal daerah. Yang kedua yaitu sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa dan negara. Contohnya seperti Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi di India, dan Tito di Yugoslavia. Yaitu kesediaan bersatu dalam perbedaan. Yang kelima yaitu sejarah. Yang keenam yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi dan semakin besar solidaritas dan persatuan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kelembagaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Kailan bahwa identitas nasional terbentuk karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor objektif seperti geografis, ekonomis, dan demografis. Yang kedua yaitu subjektif seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya yakni identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa seperti bahasa Indonesia, sang merah putih, lagu Indonesia Raya, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang 1945, bentuk negara, wawasan Nusantara, dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku amal perbuatan serta sikap mental. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, alam sekitarnya, maupun dengan Tuhannya. Terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu dengan ikatan budaya cultural bond yang berkembang secara alami dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu sumber dari segala sumber hukum, yang kedua yaitu suasana kebatinan, yang ketiga yaitu cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, yang keempat yaitu norma-norma, dan yang kelima yaitu sumber semangat. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang pertama yaitu pada zaman kerajaan Majapahit yang mempunyai patih bernama Gajah Mada yang bersumpah janji yaitu sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja. Di antaranya mengenal sejarah nama-nama tanah air Indonesia yaitu Jawa Dwipa, Dwipantana, Nusantara, Insulinggi, Indonesia. Yang kedua yaitu fase zaman pergerakan kemerdekaan.
Seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Yang ketiga yaitu Pasca Kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaannya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari Negara Keperabuan Sriwijaya, Negara Keperabuan Majapahit, dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah beraturan atau berakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Dan yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keagamaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu bab ketiga yang berjudul Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama itu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Berarti kata idea berasal dari kata Yunani ideis yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu secara harfiah ideologi adalah berarti ilmu, pengertian-pengertian dasar, atau dalam pengertian sehari-hari dia disamakan arti dengan cita-cita. Selanjutnya yaitu makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Pengetahuan yang berupa ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, cita-cita, dan harapan. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Yang pertama yaitu ideologi Pancasila. Ideologi nasional berupa kumpulan pemikiran-pemikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang kehidupan bangsa, keadaan bangsa, mood, perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Yaitu ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan. Yaitu ideologi liberalisme. Di antaranya yaitu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual termasuk kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan pers. Selanjutnya pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat pemerintah hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Selanjutnya, suatu masyarakat dikatakan bahagia apabila setiap individu atau sebagian besar masyarakat itu merasa bahagia. Yaitu ideologi konservatif, diantaranya adalah masyarakat yang baik adalah masyarakat yang tertata. Untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu diperlukan suatu pemerintah yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. Bagi sosialisme komunisme. Sosialisme ini didasarkan pada pandangan kemanusiaan yang menganut kesempurnaan watak manusia. Paham sosialisme ini berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Ideologi fasisme. Ideologi ini merupakan tipe ideologi yang romantis karena dengan segala kemegahan dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Yaitu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU atau 11 tahun 2013. Pandangan ahli. Yang pertama yaitu Sugito. Dari sisi historis, melihat Pancasila sebagai way of life, pandangan hidup bangsa, dan istilah itu muncul dari penggalinya Founding Fathers yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, dan juga dijelaskan pula oleh Soekarno melalui kursus-kursus Pancasila di berbagai tempat dan berbagai macam kesempatan. Selanjutnya yaitu pendapat dari Kailan. MPR, DPR, dan pemerintah mengeluarkan fatwa 4 pilar berbangsa dan bernegara yang isinya adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara, dan NKRI sebagai dasar negara juga. Yaitu Jawahir Tantowi. Beliau berpendapat bahwa 4 pilar kebangsaan menjadi kurang relevan untuk dikembangkan ke depan, yaitu yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai perjanjian luhur. Selanjutnya itu pendapat berbeda dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu Arif Hidayat. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai simpul pemersatu sebagai polarisasi paham perseorangan dan paham golongan. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan kental akan ikatan primordialisme. Selanjutnya, menurut Patrialis Akbar, merupakan kesepakatan bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah filosofis bangsa, ideologi dan dasar negara, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, pikiran yang sedalam-dalamnya, hukum dasar, norma dasar, dan sebagai konsensus nasional yang dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, sehingga Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Selanjutnya itu putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu mengabulkan permohonan bagi para pemohon. Di antaranya yaitu fase 4 pilar berbangsa dan bernegara, yaitu pasal 34 ayat 3B huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Yang kedua yaitu menolak permohonan untuk para pemohon untuk selain dan selebihnya. Ketiga yaitu memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Selanjutnya yaitu bab keempat yang berjudul Memahami Negara, Konstitusi, dan Warga Negara. Selanjutnya yaitu Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu UUD 1945 Proklamasi, yang kedua yaitu Krisis 1949, yang ketiga yaitu UUDS 1950, yang keempat yaitu Undang-Undang 1945 hasil Dekret Presiden 5 Juni 1959. Yang keenam yaitu UUD 1945 hasil amandemen. Selanjutnya yaitu Konstitusi RI 1949. Selanjutnya yaitu negara. Yang pertama yaitu hakikat negara. Pengertian negara. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun keluar. Kedua, sifat-sifat negara. Yang pertama yaitu monopoli, memaksa, dan menyeluruh. Yang ketiga itu unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu wilayah, adalah daerah kekuasaan suatu negara, baik darat, laut, maupun udara. Selanjutnya yaitu rakyat, adalah sekelompok manusia yang menjadi penghuni negara dan taat patuh pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah adalah pemerintah yang berlaku kedaulat atau kekuasaan tertinggi, baik kedaulat ke dalam maupun ke luar negeri. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara dan sering disebut dengan unsur konstitutif, sedangkan unsur deklaratif apabila ada pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yaitu asal mula terbentuknya negara. Yang pertama yaitu berdasarkan kenyataan. Yang pertama penduduk. Suatu daerah belum ada yang menguasai dan kemudian diduduki sekelompok manusia atau bangsa. Contohnya negara Liberia yang diduduki oleh budak-budak negro pada tahun 1847 setelah mereka dikemerdekakan. Pelepasan. Suatu daerah yang semula menjadi negara atau termasuk daerah negara tertentu kemudian melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh, Belgia melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1839. Selanjutnya yakni peleburan. Beberapa negara melakukan peleburan menjadi suatu negara baru, contohnya pembentukan kerajaan Jerman tahun 1871. Pemecahan. Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara timbul negara yang baru, contohnya Kolombia pecah 1832 menjadi Venezuela dan Kolombia itu berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu berdasarkan teori yang ada. Negara terjadi karena akibat adanya teori ketuhanan.
Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kehendak dari Tuhan, bukan kehendak dari negara. Selanjutnya itu teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya perjanjian-perjanjian individu yang disebut perjanjian masyarakat. Selanjutnya itu teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena faktor kekuasaan. Selanjutnya, teori hukum alam. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermacam-macam. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan membahagiakan bagi rakyatnya. Fungsi negara adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. Bentuk-bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki ciri-ciri adanya satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah. Adanya satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara. Adanya seorang kepala negara atau kepala pemerintah untuk seluruh rakyat. Adanya suatu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Selanjutnya yaitu negara serikat. Negara serikat adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan satu pemerintahan federal yang mengendalikan kedaulatan negara. Kekuasaan negara bagian ini meliputi kekuasaan menentukan konstitusi negara bagian sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara serikat. Selanjutnya, kekuasaan untuk menentukan kepala negara bagian sendiri. Yang ketiga, kekuasaan untuk menentukan badan perwakilan rakyatnya sendiri. Selanjutnya yaitu dominion, adalah gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan Inggris, tetapi tetap mengikatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris. Contohnya seperti Singapura dan India. Koloni. Koloni adalah negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain. Contohnya negara koloni yakni negara Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu protektorat, adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang dianggap lebih kuat. Contohnya seperti Bechuanaland yang berada dalam protektorat Britania Raya. Selanjutnya yaitu mandat. Negara mandat adalah negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, yang kemudian diatur oleh pemerintah perwalian negara dengan pengawasan Komisi Mandat LBB. Contohnya negara Namibia pada masa Perang Dunia Kedua. Terus, adalah negara yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwakilan PBB, contohnya negara Nauru. Selanjutnya yaitu berdasarkan orang yang memegang kekuasaan. Yang pertama yaitu monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Yang kedua oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang. Yang ketiga demokrasi, bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang oleh semua orang atau banyak orang. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara penunjukan kepala negara. Yang pertama yaitu monarki. Dalam monarki, raja sebagai kepala negara mempunyai hak dan kewajiban turun-temurun menduduki jabatannya seumur hidup. Yang kedua yaitu republik. Dalam bentuk republik, seorang kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan keputusan rakyat dan mempunyai jabatan terbatas. Selanjutnya yaitu memahami warga negara Indonesia. Pengertian warga negara Indonesia. Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, dan setanah air. Bawahan atau kaula, sedangkan warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu hak warga negara. Yang pertama yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya yaitu bab kelima yang berjudul Memahami Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Definisi hak asasi manusia adalah hak dan kewajiban. Perkembangan pendidikan HAM di dunia. Yang pertama yaitu Piagam Madinah, kemudian ke Magna Carta, the French Declaration, the Four Freedom. Apa itu HAM? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945, dalam konteks pemikiran Utomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjau kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dibuat dalam surat kabar. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum. Selanjutnya yaitu periode setelah kemerdekaan, periode 1945 sampai 1950, menekankan pada hak untuk merdeka, periode 1950 sampai 1959, demokrasi parlementer, periode 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin, periode 1966 sampai 1980, penolakan terhadap HAM sebagai produk barat dan individualistik. Selanjutnya yaitu periode 1980 sampai 1998. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Periode 1998 sampai sekarang yaitu telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM. Selanjutnya yaitu macam-macam HAM. Hak asasi pribadi, hak asasi budaya, hak asasi politik, hak asasi sosial, hak asasi hukum, dan hak asasi ekonomi. Pelanggaran HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6. Sebab terjadi pelanggaran HAM, yang pertama faktor internal dan eksternal. Internal yaitu belum seimbang pelaksanaan hak dan kewajiban, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM, sikap individualisme, kurangnya kesadaran tentang HAM, rendahnya sikap toleransi. Faktor eksternal diantaranya adalah lemah dan kurangnya berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Ini peraturan HAM yang berlaku di Indonesia. UUD Negara RI tahun 1949, TAP MPR nomor 17 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia yang pertama yaitu Komnas HAM, Peradilan HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Kebenaran, LSM Pro Demokrasi, dan HAM, yaitu memahami negara hukum di Indonesia, pengertian dan ciri negara hukum. Istilah negara hukum atau rule of law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa.
yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu, yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum. Dalam perkembangannya, negara-negara di dunia memperlihatkan gerakannya menuju bentuk negara kesejahteraan yang ditandai dengan 4 unsur dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hukum dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua hukum dan peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial. Selanjutnya adalah kewajiban pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak dan benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu undang-undang harus memacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong hak-hak rakyat. Selanjutnya yang terakhir adalah dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen. Selanjutnya yaitu memahami demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terdiri dari 4 periode. Yang pertama yaitu periode demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Yang kedua yaitu periode masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Selanjutnya yaitu periode demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Selanjutnya periode 1999 sampai sekarang yang dinamakan masa demokrasi Pancasila era reformasi. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Selanjutnya yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, istilah demokrasi mengandung pemerintahan rakyat, berarti rakyat yang berkuasa, yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Yang kedua adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan. Selanjutnya yaitu adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Selanjutnya, demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya yaitu bab ke-6 dengan judul Memahami Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawas yang berarti pandangan, mawas yang berarti memandang. Istilah Nusantara berarti dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan atau dijadikan cita-cita nasional. Selanjutnya yaitu landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu landasan wawasan Nusantara. Landasan ide wawasan Nusantara. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1949. Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Selanjutnya yaitu landasan konsepsional wawasan Nusantara. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yang pertama yaitu hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan nasional.
Selanjutnya yaitu asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Selanjutnya yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama itu kedudukan Pancasila sebagai falsafah, Undang-Undang 1949 sebagai landasan konstitusi negara, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, dan rencana pembangunan sebagai politik dan strategi nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wawasan sebagai ruang lingkup. Asas kepulauan. Asas kepulauan mengandung arti bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan yang utuh. Sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai jalur penghubung dan bukan unsur terpisah. Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia mengandung makna spiritual yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur negara kesatuan, kemerdekaan, dan kebesaran. Selanjutnya yaitu konsepsi tentang wilayah lautan. Selanjutnya zona ekonomi eksklusif dan karakteristik wilayah Nusantara. Perkembangan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Dan dari 17 Februari 1969 Deklarasi Landas Kontinen sampai dengan sekarang. Unsur dasar wawasan Nusantara yang pertama yaitu wadah seperti wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara, yang ketiga tata laku wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, dan yang ketiga, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu bab ke-7 yang berjudul Memahami Ketahanan Nasional dan Integritas Nasional Indonesia. Pertama yaitu ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience, atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Unsur ketahanan nasional yang pertama yaitu ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, dan ancaman, dan hambatan dan tantangan. Landasan ketahanan nasional yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, landasan yuridis, landasan historis, landasan visioner, landasan konseptual, landasan doktrinal. Asas ketahanan nasional yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas diri ke dalam dan mawas diri keluar. Yang terakhir adalah asas kekeluargaan. Selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional, mandiri, dinamis, dan berwibawa, serta konsultasi dan kerjasama. Pengaruh ketahanan nasional yang pertama yaitu pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Yaitu integritas nasional. Pengertian integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur atau bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Masyarakat yang terintegritas dengan baik adalah harapan bagi seluruh negara atau bagi setiap negara. Strategi integrasi yang pertama yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Integritas nasional Indonesia yang pertama yaitu dimensi integritas nasional. Integritas nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal.
mewujudkan integritas nasional Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integritas nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat.